Nah, meninggallah adiknya perempuan ini dan ninggalke sawah niku sampai nek mboten klentu kula maca daftare niku 14 patok. Peh banget, memang tuan tanah, wong masin niku 20 patok. Nah, terus tanya sama saya, lah ini terus gimana? Loh ya ini jadi warisan toh. Ya harus dibagi. Nah, tinggal warisnya sinten, ada enggak kakake? Oh, kakake dari aku. Dulure lanang mboten enten. Kemudian dulure wedok ya dhek dhewean wedok. Ponakane, enek ponakane. Nah, saya minta datanya. Nanti tak bantu ngitungkan. Sampai hari ini enggak dikasih gitu. Dan yang saya dengar dari beliau malah beliau mengatakan bahasanya enak men tak cilik-cilik kuwi ora ngerti rekosone golek ngerti-ngerti ento. Jadi memang pada akhirnya ya nafsu manusia untuk pengen menguasai semuanya. Padahal kalau udah ngomongan warisan, mbok memang yang dapat ini nggak pernah golek, nah emang haknya ya kasih lah. Karena yang namanya warisan itu mboten enten barokah nek dikrekep oleh yang bukan haknya. Ngoten nggih. Nah, sunah itu yang paling cepat hilang sehingga terkait dengan sujud tilawah tadi itu namanya sujud tilawah. Dalam Quran itu ada 14 tempat atau ulama lain 15 tempat. Yang duanya ada di juz 30, satunya di surat Al-Insyiqaq tadi, kemudian yang keduanya ada di surat Al-Alaq ayat terakhir. Artinya kalau itu disujudi seperti itu, nah jenengan masih ingat bab setan yang lalu, setan itu wanyel gelone pol gitu. Karena setan itu mencegah orang untuk sujud pada Tuhannya, kok kemudian iki kon sujud malah sujud gitu. Maka setan itu sedih sekali ketika ada orang yang kemudian bersujud tilawah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan nggih Quran surat Quraisy surat Quraisy. Seperti biasa kita baca dulu. Monggo jenengan yang hafal silakan, kalau yang enggak hafal bisa dibuka Qurannya atau mushafnya. Kita tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul adzim. Kita baca terjemahannya, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi ilaf itu kebiasaan. Yaitu apa? Ilafihim, kebiasaan mereka, rihlatas sita'i was soif. Ini kadang imam-imam masjid salah, bukan soif tapi saif. Kalau saif itu pedang, soif. Nah di sini dikatakan asyita was soif, musim dingin dan musim panas. Jadi pas musim dingin safar, musim panas di safar. Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Rob niku lebih kompleks daripada Tuhan. Jadi Rob itu yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rizki, yang mengabulkan semua doa, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menguasai hari pembalasan dan seterusnya, itu cakupan dalam Rob. Semua bentuk perbuatan Tuhan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada makhluk yang bisa, tentu harus seizin Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti dalam bab Dajjal bisa menghidupkan orang mati, itu bukan karena memang Dajjal sakti mboten, tapi karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang beriman pada waktu itu benar-benar dicoba keimanannya sampai ada orang yang enggak kuat dan memilih murtad gitu kan. Maka ya itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tentang cobaan keimanan. Makanya panjenengan ora usah donga pengen ketemu Dajjal ya. Karena bukan perkara mudah kalau nanti ketemu sama dia. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, safar mereka pada musim dingin dan musim panas, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala Rabb al-Bait. Rumah ini, bait itu rumah
Makanya ketika dikatakan ada alif lamnya al-bait gitu kan, maka rumah ini atau rumah itu rumahnya sudah tertentu, dan rumah yang tertentu dalam hal ini yang dimaksud adalah Baitullah Al-Haram, yaitu Ka'bah. Artinya yang dimaksud ini bukan yang lain. Nah, maka kalau bahasanya adalah Baitullah itu bisa bermakna semua masjid yang ada di seluruh dunia. Tapi begitu Baitullah Al-Haram nggih namine namung niku. Termasuk ketika Baitullah Al-Haram diberi nama Ka'bah, ya cuman itu yang bernama Ka'bah. Boten angsal selain itu dinamai dengan Ka'bah. Makanya mungkin ada orang yang saking cintanya, saking rindunya dengan Ka'bah, terus pengen gawe ning omahe, itu enggak boleh ya dinamai Ka'bah. Lah sakjejege Ka'bah niku dalam bab tentang malaikat atau dalam bab tentang alam malaikat, maka sakjejege Ka'bah niku ada namanya Baitul Ma'mur, Ka'bahnya malaikat. Di mana setiap hari dalam beberapa riwayat disebutkan setiap hari malaikat itu 70.000 mlebet mriku dan boten medal. Adapun Ka'bahnya manusia itu setiap hari ribuan orang masuk situ ning terus medal gitu kan, enak sing blonjo, enak sing mulih ning negarane masing-masing kan gitu. Tapi di Baitul Makmur itu masuk tapi enggak keluar 70.000 malaikat. Sehingga ketika Ka'bah niku enggak boleh dijadikan nama selain Ka'bahnya asli sana, maka sebagian ulama berpendapat Baitul Makmur juga tidak boleh dijadikan nama masjid. Nah, ngoten niku fikih gitu kan. Ning kadang ya enten piye mboten mudeng kan, akhirnya dijenenge masjid Baitul Ma'mur ben makmur karepe ngoten gitu ya. Nggih, wiwit dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sebutkan sifat kerububiyahan Allah di sini pada ayat yang keempatnya, alladzi at'amahu min ju'. Allah yang memberi makan kalian dari rasa lapar, yang menghilangkan lapar menjadikan kenyang. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa tenang setelah rasa takut. Sebenarnya ayat ini atau surat ini berhubungan langsung dengan surat Al-Fil. Jadi ketika ada orang yang mau kemudian menyerang Ka'bah, maka Allah yang membereskan pasukan gajah itu berikut dengan bala tentaranya dengan tujuan agar agar kalian bisa beribadah di rumah Allah itu dengan baik, agar kemudian kalian nggak kelaparan. Kan kalau udah dijajah itu kan marai napa istilahnya bahan pangan itu larang, ngapunten kados PBB Palestina niku kan. Sampai mungkin pernah saya ceritakan di sini, sampai ada anak kecil tuh ada mobil tangki parkir ngoten nek malam kan asrep to, niku sampai tangki niku diusap ngeten iki. Terus tangane dingetene banyune terus diombe. Jadi Joko semene sak tutup larange ra ukur gitu. Nggih. Ini buat minum sampai dia kayak gitu. Maka banyak-banyak bersyukur Ibu. Artinya jenengan ajeng ngombe sak pirang-pirang wis garek mencet gitu kan. Nek kurang yo garek nyiduk barang. Nek kolu. Nah, maka Allah pastikan ini bahwasanya yang memberi makan kita, kalian semua wahai manusia adalah aku, kata Allah. Dan kemudian yang memberikan rasa aman yo aku gitu kan. Makanya dalam bab keamanan suatu negeri, ketika negeri itu sudah diberi aman dalam artian merdeka, maka warganya harus bersyukur. Caranya bersyukur gimana? Ya beribadah dengan baik. Jangan sampai kemudian malah berbuat dosa, berbuat kesyirikan. Nah, mungkin dicabut pripun niku rasa aman itu. Nah, tapi pasukannya akeh. Mboten enten hubungane keamanan dengan pasukan yang banyak. Walaupun secara rumus militer mengaten, tapi faktane jenengan ningali niku Ukraina niku pasukannya sak pirang-pirang dewangi Inggris, Prancis, Jerman, Amerika gitu kan. Babak belur, babak bunyi gitu kan. Maka yang harus kita pahami, enggak selalu ada sinkronisasi langsung antara keamanan dengan pasukan yang banyak. Sama halnya dengan antara hidayah dengan materi. Nek piyai yang taat pada Allah kok sugih, itu nikmat Allah. Tapi kalau kemudian tukang main, tukang mendem, ora tahu sholat, tapi kok ya sugih, maka itu namanya istidrat, bukan nikmat. Makanya dalam konteks keamanan, Allah sudah pastikan amannya satu negeri itu aku yang ngasih gitu loh. Maka kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur ketika
orang-orang yang disebut the founding father, pendiri negeri ini, itu kemudian memasukkan kata atas berkat rahmat Allah. Nah, itu udah satu langkah positif dalam konteks akidah ini. Nganti atas kehebatan para pahlawan dan perjuangan mereka yang tanpa henti, wow, wis angel niku. Ya. Makanya pentingnya punya orang-orang yang paham tentang akidah yang lurus itu sampai di urusan seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke tafsirnya nggih. Insyaallah enggak lama kok. Di ila fi Quraisy ayat 1 sampai 4 banyak ulama tafsir yang menyatakan bahwa huruf jar dan majrur, jar niku fathah, majrur niku fathah tanwin gitu kan, yaitu li ila fi Quraisy gitu kan. Nah, karena kebiasaan orang Quraisy, maka maksudnya berkaitan dengan surat sebelumnya, surat Al-Fil. Jadi surat ini sebenarnya nyambung kali surat Al-Fil. Jadi kenapa pasukan gajah itu dibinasakan? Ya karena kalian punya kebiasaan untuk safar, dagang, safar urusan bisnis, punya kebiasaan untuk mendatangkan bahan makanan dari luar atau menjual produk pertanian kalian keluar. Makanya tak bereskan itu, jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang terjajah. Yakni kami Allah memperlakukan tentara gajah itu adalah demi kaum Quraisy. Jadi orang Quraisy itu termasuk suku yang ya bisa dibilang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana suku atau kaum Yahudi. Cuman bedanya kalau dari kaum Yahudi itu nabi-nabi keluar dari situ banyak belasan, bahkan mungkin bisa puluhan gitu kan, karena enggak semua nabi kan disebutkan. Jadi kalau nabi itu sakjamnya itu ada 313. Kalau Rasul itu ada 124.000 kecuali. Kalau Rasul ada 313, kalau Nabi ada 124.000. Tapi semuanya enggak disebutkan secara detail dalam dalil. Yang disebutkan hanya sekitar 25. Itu yang kemudian kita hafal atau kita tahu dan kita ajarkan ke putra-putra kita. Nah, maka dalam konteks Nabi Bani Israel itu yang ketok gitu kan, itu sekitar 20 atau mungkin belasan gitu. Jadi nggak nyampe 50. Tapi kan banyak yang nggak kita tahu gitu loh. Nah, mungkin ada ratusan juga di situ. Nah, adapun nabi dari Bani Quraisy itu wallahu alam yang saya tahu ya cuma Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu Ibrahim alaihissalam punya putra Ismail, sehingga cerita punya anak turun, kemudian Nabi Muhammad. Nah, adapun Nabi Ibrahim punya putra Ishak, nah, disitulah kemudian nabi-nabi Bani Israil sak pirang-pirang. Termasuk ada Sulaiman, kemudian termasuk ada Musa, Harun, kemudian ada Yakub gitu kan. Kemudian ada Yusuf, Binyamin gitu kan. Dan seterusnya itu banyak di situ. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua demi ke orang Quraisy, demi keamanan mereka, demi tegaknya kemaslahatan hidup mereka, dan demi keteraturan akan perjalanan mereka di musim dingin ke Yaman dan di musim panas ke Syam untuk berdagang dan mencari rizki itu bisa berjalan dengan baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membinasakan siapapun yang berniat jahat kepada orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan perihal tanah haram dan penduduknya di hati bangsa Arab agar mereka menghormati kaum Quraisy dan agar mereka tidak mengganggu kaum Quraisy kemanapun ketika ingin bepergian. Sehingga nanti sampai ada sebuah hadis itu bahwasanya khalifah itu pada zaman dulu, khalifah itu harus dari orang Quraisy syaratnya. Tapi ada hadis lain lagi yang mengatakan nek sampai ada budak hitam Habasah yang naik menjadi pemimpin, nah, maka alaikum bisam'i wa ta'ah, dengar dan taat. Namanya pemimpin itu syaratnya enggak boleh dari budak sakjane. Termasuk zaman dulu ya harus orang Quraisy gitu kan. Tapi kok kemudian ada budak yang pinter bermanuver politik, pinter bersilat lidah, pinter berorasi, singkat cerita bisa melakukan kudeta, melengsarkan penguasa, maka ketika itu sampai terjadi, maka ya mau nggak mau dia pemimpin dan harus kemudian ditaati. Tentu untuk urusan yang tidak dilarang dalam agama. Artinya nek budak hitam Habasyah aja kita diminta untuk mentaatinya, kenapa melek yang bukan budak? Artinya panjenengan yang ngapunten belum bisa move on dari pemilu gitu kan, nah, move on lah gitu kan, karena Indonesia sudah ganti presiden. Jojo Pak Prabowo niku munggah nggih mergo donga jenengan. Donga sing ndi Mas? Donga pas zaman Pak Prabowo napa
pilihan kali nglawan Pak Jokowi kan jenengan donga ya Allah Prabowo dadekke presiden dadine sakniki. Karena Musa juga ketika minta diselamatkan dari Fir'aun, Allah mengatakan tak kabulno dongamu wahai Musa. Ning kabule 40 tahun kas gitu loh. Nah, ini menunjukkan bisa jadi ya Pak Prabowo jadi presiden ya karena donga-donga panjenengan para emak-emak gitu ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengagungkan tanah haram sehingga Allah menjaga orang Quraisy dari kerusakan tentara gajah agar mereka bisa lancar dalam bertransaksi bepergian dan kemudian mudah mencari makan, mencari rezeki. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum Quraisy bersyukur seraya berfirman falyabudu rabb hadzal bait. Jadi bentuk syukur atas kemerdekaan, atas keamanan satu negeri adalah beribadah, dikebai masjid-masjidnya. Makanya kula atau kita termasuk sedih ketika ngelihat tah nom-nom kerep jadi artis ning TV gitu kan, sebagai pesakitan, ada yang narkoba, ada yang trek-trekan, ada yang bunuh diri, ada yang tawuran gitu kan. Mau kemana bangsa kita ya? Artinya kalau kita kembali ke sini, kita pengen negeri ini aman, tentram, gemah ripah roh jinawi gitu kan. Maka ya kita jadikan anak-anak itu sebagai orang-orang yang kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan indikasinya gampang kok, adzan nang masjid harus gitu. Adzan salat gitu udah. Tapi nek kemudian anak-anak mudanya adzan pilih nongkrong ning nika ngarep balai kota, nonton bal, nonton apa, nganti udan deres lho Bu ora ngalih. Elok iki. Padahal nek kon ning masjid grimis sithik wegah gitu. Akhirnya kan sampai ada orang mengatakan bahwasanya langkah kaki terberat seorang laki-laki itu teng masjid. Buktinya apa? Unggah gunung dilakoni, nyebrang pulau diiyani, pindah negara direwangi nanti koyo tapi begitu pening masjid wah ngalira karo-karuan. Maka hendaklah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rumah ini, yakni hendaklah mereka menyesakannya dan memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak boleh berbuat kesyirikan, enggak boleh berbuat kesyirikan. Sampai Allah kemudian memastikan kalau Allah yang membuat mereka kenyang dengan makanan dan Allah yang menghilangkan rasa takut mereka dengan menyatakan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini rububiyah ya, artinya Allah pastikan itu datang dari Allah, maka kita sebagai orang beriman harus paham kalau itu datang dari Allah. Hal itu karena kenikmatan rezeki dan rasa aman merupakan salah satu nikmat duniawi terbesar yang mengharuskan untuk disyukuri. Segala puji dan syukur hanya untukmu ya Allah atas segala nikmat lahir batin yang Engkau limpahkan. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan rububiyah pada Ka'bah karena keutamaan dan kemuliaannya. Jadi sampai Allah menyebutkan Rabbaha dzal bait, Allah yang memiliki atau Rabb dari rumah ini yaitu Al-Ka'bah, yaitu Ka'bah. Karena ada keutamaan dan kemuliaan. Karena pada hakikatnya Allah lah Rabb segala sesuatu. Jadi tanpa Allah menyebutkan itu, Allah pemilik semuanya. Tapi begitu Allah menyebutkan itu rumah Allah, maka Allah ingin menunjukkan tempat itu spesial. Makanya dalam bab sumpah, manusia enggak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Itu masuk dalam contoh syirik. Misal sumpah demi bapak ibuku, demi cintaku padamu, ngaten niku ta, demi langit 7, demi bintang-bintang yang bertaburan di sana, enggak boleh. Tapi kenapa kok Allah bersumpah atas nama makhluknya? Ini menunjukkan keagungan makhluk-makhluk itu. Wasyamsi wa duhaha, demi waktu demi matahari dan waktu duha, wal laili, kemudian wan nahari, kemudian wal qamari, wan najmi dan seterusnya. Maka semua itu menunjukkan keagungan dan orang-orang yang kemudian mempelajari tafsir maka dia akan masuk iki jane bengi iki ana apa. Nah, nek dipetani ternyata ada kasus ini. Kemudian bintangnya apa? Nah, dipelajarilah oleh orang-orang yang ahli perbintangan ternyata bentuknya kayak ngene, jarake semene, isine ning kono ngene. Matahari iki apa? Ternyata matahari iki bisa menghasilkan cahaya abadi karena ada proses ini. Nah, itu masuk dalam bab tafsir ilmi. Walaupun ada sebagian ulama yang kemudian melarang untuk masuk di bab tafsir ilmi terlalu dalam karena Nabi tidak pernah mendetailkan sampai seperti itu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngaten nggak saged kula aturaken pun rampung niki sak surat. Insyaallah kita lanjutkan lagi surat Al-Fil. Harusnya kalau dua surat ini harusnya Al-Fil dulu baru kemudian baru kemudian surat Quraisy. Tapi mboten napa karena kita membaca dari belakang.
Semoga Allah mudahkan untuk ketemu lagi di pekan yang akan datang. Ngapunten niki langsung kula tutup karena harus alian gon. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.